Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu salah satunya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, berbicara masalah kitab, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk percaya, mengimani bahwasanya ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul-Nya. Karena mengimani kitab-kitab merupakan salah satu rukun iman yang ada 6. Di mana rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi ataupun rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, kitab-kitab tersebut adalah berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama,
yaitu ajaran mengesahkan Allah atau ajaran tauhid. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, ada kalanya kitab, ada kalanya suhuf. Apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Kalau kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Isinya lebih lengkap daripada suhuf, maaf. Sedangkan kalau suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Bedanya kalau suhuf itu masih berbentuk lembaran, sedangkan kitab itu sudah berbentuk buku atau kitab. Isinya lebih lengkap dibanding dengan suhuf. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan dalam surat Al-A'la yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Sekarang yang harus kalian ketahui adalah, dari keempat kitab tersebut, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, kalian harus memahami kitab-kitab tersebut adalah merupakan kitab Allah, dan juga kalian harus tahu siapa yang mengembannya. Yang pertama, kitab Taurat. Kata Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani. Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat ini adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan juga bagi Bani Israel. Karena umat yang terkenal, karena umatnya Nabi Musa itu sebetulnya adalah Bani Israel. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu wa min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil atau pelindung selain aku. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, kitab Taurat ini merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan ini oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, di mana 10 hukum tersebut yang pertama adalah berisi tentang hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, yaitu hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu
Ajaran yang kelima adalah jangan membunuh. Ajaran yang keenam jangan berbuat cabul. Ajaran yang ketujuh adalah jangan mencuri. Isi ajaran yang ke-8 adalah jangan berdusta. Yang ke-9 jangan ingin berbuat cabul. Dan ajaran ataupun hukum yang terakhir di dalam kitab Taurat adalah jangan ingin memiliki barang orang lain selain cara yang tidak halal. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, saya kira untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada kalian semua, karena sekarang memang masih pandemi, jaga kesehatan, jangan keluyuran yang tidak ada gunanya, tetap jalankan salat 5 waktu, jangan lupa membaca kitab suci Al-Quran, karena itu merupakan pedoman hidup umat manusia, dan jangan lupa jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Yang kedua, apa yang disebut dengan Al-Quran? Dan yang ketiga, Al-Quran itu siapakah yang mengembannya, atau yang menjadi, atau yang diserai amanah untuk menerima kitab tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Tolong jawaban dikirim ke nomor WA saya. Untuk nomor bisa kalian minta ke walas kalian masing-masing. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.